Belajar bagaimana memahami cara Tuhan berbicara kepada kita. Halo my friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Maya Afidata. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa memahami saat Allah atau Tuhan berbicara kepada kita. Iya, di video sebelumnya Sudah kita bahas juga ya, salah satunya dengan mendengarkan intuisi kita. Bagaimana mendengarkan intuisi kita, yaitu dengan kita melatih kepekaan kita. Di dalam diri kita ini, kita kan ada jasad kita, tubuh fisik kita, dan roh kita, jiwa kita ini yang halus yang tidak terlihat. Jiwa kita tersebut atau roh kita tersebutlah yang halus, itu yang mampu, itu yang bisa berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta melalui batin kita, melalui hati kita. Bagaimana caranya agar kita bisa memahami pada saat Allah berbicara pada kita, yaitu kita harus belajar untuk membersihkan hati kita. Namanya manusia ya, kita punya ego, kita punya nafsu, kita punya pikiran, semua itu. Kita seringkali menganalisa satu masalah, menganalisa apa yang terjadi pada kita, sehingga sudah menggunakan pikiran dan logika kita, sehingga baru sehingganya sekarang ya, bukan tadi ya, sehingga hati kita saat berbicara jadi nggak terdengar karena kita lebih banyak kekacauan suara-suara yang berasal dari pikiran kita. Itu yang mengacaukan, yang membuat kita jadi kesulitan untuk mendengarkan suara hati kita. Lalu bagaimana? Aduh Maya dari tadi lalu bagaimana terus ya. Dengan sering kita untuk hening, tenang, berbicara pada diri kita sendiri, belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Kita kan sibuk ya, semuanya sibuk deh, pasti sibuk masak, sibuk bebenah rumah yang ibu rumah tangga, sibuk belajar untuk yang masih sekolah dan kuliah, sibuk bekerja buat kalian yang bekerja gitu. Jadi kita seringkali kehilangan waktu atau kekurangan waktu untuk mengenal diri kita sendiri, untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Dalam keheningan, dalam kesunyian, kita melihat lebih dalam lagi ke dalam diri kita, disitulah kita bisa terkoneksi pada Sang Semesta, Sang Maha Pencipta, pada Sang Pemilik semesta raya ini. Kalau kamu ingin lebih peka lagi, cobalah untuk berdiam diri dalam keheningan, dalam kesunyian. Kamu lihat lagi ke dalam diri kamu. Kamu selami lagi hati kamu, diri kamu yang sebenar-benarnya. Di situ kamu bisa komunikasi sama Yang Maha Kuasa. Kamu bisa menemukan yang namanya satu kedamaian, satu kebahagiaan, sampai kamu tuh rasanya udah gak kepengen apa-apa lagi. Kamu ngerasa kecil sekali. Kamu ngerasa gak ada apa-apanya. Karena memang seperti itu manusia. Kesombongan hilang. Kesedihan hilang, kemarahan hilang, rasa ketidakadilan yang kita rasakan ketika kita merasa Tuhan tidak mendengarkan doa kita, hilang. Karena kita berada dalam kedamaian. Ketika kita mau belajar memiliki kesadaran diri.
Prosesnya memang tidak mudah. Prosesnya setiap orang berbeda-beda ya, secara waktunya, berapa lama gitu ya. Karena semua kembali ke dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita berusaha untuk mengenali diri kita. Yang pertama adalah kesadaran dulu sih. Kita harus punya kesadaran dulu untuk mau mengenali diri kita, untuk mau diam, hening, tenang di dalam kesendirian, di dalam kesunyian. Itu dulu sih yang pertama. Kalau di dalam agama Islam ya, seperti yang Maya anut agama Islam, kita diajarkan untuk berzikir. Kalau di agama Katolik atau Protestan, itu kan ada yang namanya doa rosario. Di Islam kita diajarkan untuk berzikir. Itu sebetulnya untuk kita belajar dalam keheningan, dalam diam, dalam kesunyian, hanya mengingat Allah, 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 berzikir. Itu pertama kali kita untuk belajar diam dalam keheningan, hanya mengingat Allah, Sang Maha Pencipta. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasakan di dalam hatimu, rasakan di dalam jiwa kamu. Sampai kamu menemukan ketenangan dan kedamaian itu sendiri. Meditasi menjadi bagian juga bagaimana kita belajar untuk dalam kesunyian, dalam keheningan itu. Meditasi mungkin lebih kepada agama Buddha dan Hindu ya. Tapi bagi yang mempelajari spiritual, ya sebetulnya sama ya, intinya adalah bagaimana kita untuk lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta. Namanya aja yang beda-beda. Di Islam adalah kita berzikir, di Kristen itu doa rosario, di Hindu Buddha meditasi ya, lebih dikenal dengan meditasi, walaupun kita juga bisa melakukan meditasi karena itu adalah proses kita untuk mengenal diri kita dalam keheningan, dalam kesunyian, seperti itu. Terima kasih my friends sudah menyaksikan video ini, semoga ini bermanfaat untuk my friends semuanya dan bisa kalian coba untuk pelajari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.